Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelum kami memulai kampanye kami, alangkah baiknya kita memulai perkenalan dulu. Ya. Duduk. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan berkampanye tentang bullying. Tapi sebelum itu, perkenalkan dahulu, nama saya Monica Valencia. Ada juga Naya, ada juga Nabila, dan juga ada Eka, serta ada juga Amanda, ada juga Sultan, ada yang terakhirnya Abim dan Alfi. Itu saja perkenalannya. Jadi judul yang kami ambil dalam kampanye ini merajalelanya bullying. Seperti yang kita ketahui bahwa perilaku bullying semakin hari semakin banyak terjadi di lingkungan sekitar kita, yang menjadi suatu kecemasan bagi diri kita sendiri, orang tua, dan juga guru. Perilaku bullying ini terjadi karena sifat pelaku yang semena-mena terhadap korban dan merasa dirinya lebih berkuasa atas korban. Dan juga perilaku bullying ini terjadi karena pelaku yang iri terhadap korban, dan juga ada yang karena percintaan. Dan pembela juga tidak bisa melakukan apa-apa yang menyebabkan si pelaku ini semakin menjadi-jadi dan terus merajalela untuk membuat korban tersakiti karena sifatnya. Bullying adalah bentuk kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang merasa bahwa dirinya lebih berkuasa terhadap orang lain, yang bertujuan untuk menyakiti seseorang secara terus-menerus. Oke, tadi kan dikasih tahu nih pengertian dari bullying. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa macam bullying. Dan tentunya dari tindakan bullying ada pasal dan tindak pidana penjaranya. Jadi yang pertama ada bullying fisik, yang dimana bullying fisik merupakan bentuk intimidasi yang bersifat fisik. Contohnya, akhir-akhir ini ada kasus perundungan yang dilakukan di SMP Cilacap. Nah, itu bisa disebut dengan bullying fisik. Kenapa? Karena mereka melakukan kontak fisik secara langsung terhadap korban untuk melukainya. Nah, pelaku yang melakukan aksi bullying fisik ini dapat dikenai pasal berdasarkan kasusnya masing-masing. Nah, untuk kasus pengeroyokan dapat dikenai pasal nomor 170 KUHP dengan ancaman tindak pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan untuk kasus penganiayaan ringan, dia dapat dikenai pasal nomor 351 KUHP dengan tindak pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, yang kedua ada bullying verbal, yang ini merupakan kata-kata, pernyataan, atau julukan yang menghina. Nah, biasanya pelaku akan melakukan perundungan tersebut secara terus-menerus untuk merendahkan bahkan melukai orang lain. Iya, tindakan tersebut juga dapat dikenai pasal nomor 310 dan 311 yang akan ditindak pidana penjara paling lama 9 bulan. Nah, yang ketiga ada bullying seksual atau biasa disebut dengan pelecehan seksual. Nah, ini biasanya si korban ini disentuh di area-area pribadinya. Bukan hanya itu, tapi bullying seksual ini bisa berbentuk nama atau sebutan yang tidak pantas, gerakan vulgar, atau materi pornografi yang bisa merugikan korban. Nah, kalau untuk pelaku yang melakukan aksi bullying seksual ini dapat dikenai pasal nomor 289 KUHP dengan ancaman tindak pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang keempat ada cyberbullying, yang dimana ini perundungan di media sosial. Biasanya pelaku akan mengancam bahkan mengintimidasi korbannya melalui media sosial. Nah, kalau untuk aksi bullying yang dilakukan di media sosial, biasanya dia akan dikenai pasal 1 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 IT yang akan ditindak pidana penjara paling lama 4 bulan dan denda sebesar 1 juta, atau bisa juga dikenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang akan ditindak pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda sebesar 6 miliar.
Terakhir ada agresi relasional. Ini hampir mirip sama bullying verbal, tapi yang membedakannya adalah agresi relasional adalah tipe perundungan yang dilakukan secara emosional. Nah, dalam agresi relasional, pelaku biasanya akan berusaha untuk menyakiti korban dengan cara menyabotase status sosial mereka. Contohnya, menyebarkan gosip atau fitnah kepada orang lain secara tidak benar. Nah, tindakan bullying secara agresi rasional ini juga sebenarnya sudah melanggar hak asasi manusia karena sudah dijelaskan pada pasal 1 ayat 6 nomor 39 tentang hak asasi manusia, di mana manusia itu berhak untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Selanjutnya ada dampak bullying. Dampak bullying ini dapat mengancam bagi setiap pihak yang berlaku, baik anak-anak yang dibully maupun yang membuli. Selanjutnya ada dampak bully bagi korban. Dampak bully bagi korban ini, dia mudah merasa cemas, takut untuk masuk sekolah, dan takut berinteraksi lagi dengan sekitar lingkungannya. Selanjutnya ada dampak bagi pelaku. Pelaku biasanya memiliki tingkat percaya diri yang tinggi, berwatak keras, mudah marah, dan cenderung impulsif. Pelaku juga beranggapan dia memiliki kekuasaan di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada dampak bagi siswa yang menyaksikan. Siswa yang menyaksikan biasanya hanya bisa diam saja menyaksikan pembulian tersebut karena dia beranggapan bahwa ketika dia membantu korban, dia akan terkena dampak dari dia membela tersebut. Nah, selanjutnya ada yang diam saja ketika menyaksikan karena dia takut untuk membela. Nah, selanjutnya ada hal lain loh yang dapat menyebabkan bullying, yaitu yang pertama, orang tersebut memiliki potensi diri yang rendah sehingga berpotensi untuk menjadi seorang pembuli karena mungkin sebelumnya mereka adalah korban kekerasan di lingkungan sekitarnya, entah itu di rumah atau dimanapun, sehingga terbentuklah karakter yang keras di dalam diri mereka dan mereka menjadi seseorang yang kasar, bahkan tidak ingin bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Mereka juga selalu ingin mengontrol dan mendominasi, serta mereka juga tidak ingin menghargai orang lain karena mereka menganggap bullying adalah sebagai salah satu bentuk balas dendam. Lingkungan sekolah juga dapat mempengaruhi aktivitas, tingkah laku, serta interaksi pelajar di sekolah. Rasa aman dan dihargai merupakan dasar pencapaian akademik tertinggi di sekolah. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka pelajar akan bertindak mengontrol dan juga melakukan tingkah laku antisosial seperti melakukan bullying. Pengawasan disiplin sekolah yang rendah juga dapat mengakibatkan munculnya bullying di sekolah. Apalagi sekarang ini media massa juga dapat sering menampilkan adegan kekerasan dan itu juga dapat mempengaruhi tingkah laku kekerasan pada anak dan remaja. Nah, masuk ke beberapa poin pencegahan bullying di sekolah. Yang pertama ada sekolah bisa merancang atau membuat desain program pencegahan bully bahwasanya perilaku tersebut tidak diterima di lingkungan tersebut dan membuat kebijakan anti bullying yang sudah sekolah kita lakukan. Yang kedua ada membangun komunikasi dengan guru dan murid agar murid tersebut bisa memberitahu bahwasanya dia berada di lingkungan yang tidak nyaman. Yang ketiga ada sekolah bisa mengadakan sosialisasi dan diskusi bersama. Oke, jadi yang terakhir penutup yaitu agar tidak terjadi bullying, kita harus berteman dengan banyak pertemanan yang sehat. Kemudian jika hal itu terjadi, maka jangan segan untuk melaporkan hal itu kepada pihak berwajib. Pesan kepada pembuli, jika kamu tidak akan mendapatkan tempat tertinggi apabila kamu merendahkan orang lain. Kemudian pesan kepada korban, jangan malu untuk melaporkan hal itu. Mari cegah bullying dan melakukan bullying. Itu tuh salah. Yang benar itu, mari kita cegah bullying dan menghindari perlakuan bullying. Itu saja kampanye dari kami. Sekian, terima kasih.